Halo, jumpa lagi bersama saya Skolastika Sylvia dalam Buser hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Inilah Buser selengkapnya. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jalan Al-Faka 7, Kecamatan Medan, Deli Medan, Sumatera Utara. 4 terduga pelaku ditangkap dan 10 gram sabu disita. Belasan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan mengepung sebuah gang yang dijadikan basis peredaran narkoba. Kedatangan aparat membuat sejumlah terduga pengguna narkoba kocar-kacir berlarian di pinggiran rel kereta api sebelum akhirnya tertangkap. Dalam aksi penggerebekan itu, polisi meringkus 4 orang terduga pelaku. Ada yang berperan sebagai penjual, bandar, dan juga pemakai. Bang Bud. Tunjukkan Bang Bud. Apa itu Bang Bud? Sabu. Apa nih? Sabu siapa? Saya. Hah? Saya. Tahu. Aparat kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti narkoba seberat 10 gram sabu-sabu dan uang tunai senilai Rp300.000. Kami berhasil mengamankan 4 orang laki-laki yang mana keterlibatan 4 orang tersebut, 1 orang diduga bandar dan 3 orang sebagai pengguna. Adapun barang bukti yang diamankan 4 paket sabu-sabu berat sekitar 10 gram lebih, kaca pirek dan uang penjualan sekitar Rp300.000. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku digelandang ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Pemantauan juga akan terus dilakukan di kawasan itu mencegah masuknya kembali peredaran narkoba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. 2 pria diciduk polisi di kawasan Tapian Agam, Payakumbuh, Sumatera Barat saat pesta ganja. Tersangka sempat kabur dan mencoba membuang barang bukti ke persawahan. Pemuda ini tak berkutik saat polisi menyergapnya di kawasan Tepian Agam, Payakumbuh, Sumatera Barat. Keduanya diduga tengah menggelar pesta ganja di siang bolong. Meski sempat kabur dan coba menghilangkan barang bukti, polisi akhirnya menemukan 2 paket ganja kering yang sempat dibuang di area persawahan. Penangkapan tersangka didasari laporan warga yang kerap melihat lokasi ini digunakan untuk pesta narkoba. Salah satu tersangka, G, rupanya seorang residivis dalam kasus yang sama dan baru saja dibebaskan 3 bulan lalu. Sementara tersangka Z yang juga ikutan dibekuk sempat menangis dan bersujud di hadapan ibunya saat akan digeret ke mobil polisi. Melakukan penggerebekan terhadap tersangka penyalahguna narkoba jenis ganja, yang mana kedua tersangka tersebut selama melaksanakan pesta ganja. Kemudian kami berhasil mengamankan beberapa paket, sebanyak 2 paket ganja yang sempat dibuang oleh tersangka. Dari hasil penggeledahan, barang bukti bisa kita sita, kita temukan, kemudian tersangka dan barang bukti kita bawa ke Polres untuk lakukan proses hukum lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sri Purnama melaporkan dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Modus pinjam motor untuk membeli bakso digunakan pasangan suami istri membawa kabur sepeda motor berikut dengan anak korbannya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku adalah tetangga korban yang baru tinggal selama 9 hari. Sedih dan rasa kehilangan yang begitu dalam dirasakan Benny dan istrinya Endang karena harus kehilangan buah hatinya Muhammad Abil Albizar yang baru berusia 1 tahun 2 bulan. Balita itu dibawa kabur pasangan suami istri yang baru mengontrak di sebelah kontrakannya selama 9 hari berikut sepeda motor mereka. Pukulan itu sampai membuat Endang masih dirawat di rumah sakit karena kondisi yang tak stabil. Peristiwa yang terjadi Senin lalu di perumahan Payagambar Regency, Dusun 2 Desa Payagambar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini bermula saat pelaku meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak membeli bakso di depan jalan.
Saat itu, anak korban juga ingin ikut membeli bakso. Tanpa menaruh rasa curiga, korban memberikan izin kepada pelaku. Setelah beberapa jam, anak beserta motornya tak kunjung kembali. Upaya pencarian keluarga korban ke beberapa tempat tak membuahkan hasil. Dan akhirnya, korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Udah kita cari ke setiap tempat di mana ada informasi, katanya ada di Marelan, ada di Tanjung Pura, ada di Tanjung Morawa, ada di Pakamda. Coba kita cari dan coba kita telusuri, cuman hasilnya belum ada. Untuk sekarang pun masih tetap berlanjut pencarian itu. Jadi kita sudah upaya mencari yang pemilik rumah ini, penduduk Tembung, dan penggeledahan terhadap rumahnya, pelaku semua kosong. Dan upaya kami sudah meriksa ada 5 saksi sama korban, orang tuanya pas waktu itu yang laki-laki bekerja di Aceh. Jadi besoknya kami periksa, terus CCTV pun kami lihat ada di persimpangan Telkomsel Rudi, menyatakan memang benar beliau itu membawa sepeda motor beserta anak itu. Korban benar-benar berharap anaknya segera dikembalikan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus lainnya, seorang pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen tewas ditikam seorang pria saat sedang tidur di rumahnya di Tegal, Jawa Tengah. Diduga pelaku yang merupakan suami dari teman korban mengamen nekat membunuh karena cemburu. Jenazah Sulaiman tiba di rumah orang tuanya di Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu sore. Sebelumnya korban diotopsi di RSUD Kardinah, Kota Tegal setelah tewas akibat ditikam seorang pria pada Selasa malam. Peristiwa terjadi ketika seorang perempuan bertamu ke rumah korban. Saat ayah korban sedang menemui tamunya, tiba-tiba seorang pria menyelonong masuk dan langsung menyerang korban yang sedang tidur di ruang tamu menggunakan pisau. Korban sempat dievakuasi warga ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Sedangkan pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Untuk penjual 1 orang. Cewek apa cowok? Cewek. Ya, cewek. Saya silakan masuk. Iya, terus? Ya, terus nanti saya yang kayak tidur Ya. Akhirnya bangun, lihat 1 orang laki-laki dari sana lari langsung nusuk. Iya, korban. 3 kali. Di sini 2 kali, di sini 1 kali. Belakangan diketahui perempuan yang bertamu adalah teman korban yang selama ini sering mengamen bareng. Sedangkan pelaku penikaman merupakan suaminya. Diduga pelaku nekat menikam korban karena cemburu lantaran korban kerap pergi mengamen bersama istrinya. Polisi yang menangani kasus ini masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Misteri 2 jenazah yang ditemukan terkubur pada Selasa petang kemarin diduga akibat kekejaman dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah akhirnya terkuak. Kini 3 korban berhasil diidentifikasi dari 12 korban yang ditemukan. Total saat ini baru 3 Pak ya. Polres Banjarnegara kembali mengungkap identitas korban pembunuhan dukun palsu pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah menguak identitas korban asal Sukabumi, polisi kembali mengungkap identitas 2 korban pembunuhan yang ditemukan Selasa lalu. Kedua korban adalah sepasang suami istri asal Lampung. Identitas kedua korban terungkap setelah polisi menerima pengaduan dari pihak keluarga korban yang mengenali ciri-ciri kedua korban. 1 korban pria diketahui bernama Irsat berusia 44 tahun, sementara 1 korban lainnya seorang wanita bernama Wahyu Triningsih berusia 41 tahun. Kedua korban diduga dibunuh dengan diberi minum racun oleh tersangka Mbah Slamet. Kemarin kita juga mendapatkan 2 temuan mayat dan diakui oleh tersangka bahwa namanya adalah saudara Irsat. Dan kemudian tadi malam kami juga mendapatkan informasi dari warga masyarakat Lampung bahwa saudaranya pernah hilang, yaitu atas nama saudara Irsat, dan yang perempuan ini kebetulan istrinya bernama Wahyu Triningsih. Nah, ini kami sudah mendapatkan sudah dari keluarganya sudah mengirim fotonya, baik Pak Irsatnya dan Ibu Wahyu Triningsihnya, dan ini pun sudah kami cross check.
Hingga Kamis siang jumlah korban akibat pembunuhan sang dukun maut di Banjarnegara, Jawa Tengah sebanyak 12 orang. Seluruh korban dibunuh dan dikubur oleh tersangka di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari 12 jenazah yang telah ditemukan, 9 jenazah belum teridentifikasi. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Tidak terima rekan seprofesi dianiaya, ratusan massa penagih utang se-Jabodetabek menggeruduk markas kepolisian Resort Tangerang Selatan pada Kamis dini hari. Selain melaporkan tindak penganiayaan, mereka juga menuntut polisi segera menangkap para pelaku. Dalam rekaman video amatir, seorang debt collector jadi sasaran kemarahan massa di wilayah Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu sore. Peristiwa bermula saat debt collector ini bersama dua rekannya membawa mobil debiturnya yang nunggak angsuran. Di tengah jalan, mereka dihadang orang tak dikenal dan meneriakinya sebagai maling. Sontak, hal ini memancing kerumunan massa. Massa yang terpancing emosi menganiaya penagih hutang ini sampai babak belur tanpa ada seorang pun yang coba memisahkannya. Video penganiayaan ini pun viral. Kamis dini hari, Polres Tangerang Selatan digeruduk ratusan massa penagih hutang se-Jabodetabek. Kedatangan mereka untuk mengawal kasus penganiayaan yang menimpa rekannya. Orang tua kita disyarat-syarat itu, Pak. Kira-kira kalau orang tua Bapak disyarat-syarat begitu, Bapak mau atau tidak? Sekarang. Jangan sampai begitu, Pak. Tebang pilih. Kalau kolektor yang bikin masalah 1 kali 24 jam langsung ditangkap. Polisi pun kemudian memberikan janjinya. Secepatnya saya akan tangkap. 1 jam. Kasih waktu kita. Ya, siap. Kasih waktu. 1 jam. Ini sudah ada 2 orang. Nanti semuanya kita tangkap. Siap. Ya, Bung ya? Ya, siap. Tolong bantu kita di sini. Ya. Perkumpulan Perusahaan Jasa Penagih Indonesia mendesak kepolisian untuk bisa menyelesaikan kasus ini dalam waktu secepatnya. Menganiaya anggota kami, anggota debt collector yang sedang melakukan kunjungan dan melakukan negosiasi visit untuk pengambilan unit mobil yang telah menunggak. Tetapi si oknum ini, Ali Nurdin, tetap memprovokasi massa. Bahkan dia menyiksa. Ada juga 1 orang massa yang dibawa oleh Ali Nurdin yang menusuk matanya pakai besi atau kayu sehingga dirobek. Jadi luka yang dialami oleh saudara Bobby Paliama adalah kemungkinan rusuknya patah, matanya jebol. Ya. Jadi ini tindakan yang biadab sekali, yang saya minta dalam 1 kali 24 jam ini saya minta agar pihak kepolisian menangkap ini. Hingga kini, polisi telah mengamankan 2 orang terduga pelaku penganiayaan dan masih mengejar terduga pelaku lainnya yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Bukannya giat beribadah di bulan suci Ramadan, sekelompok wanita lanjut usia justru melakukan perbuatan melanggar hukum. Para nenek-nenek itu digerebek oleh polisi saat sedang asik bermain judi. Lari deh. Bulan puasa, polisi lari ke sana kemari. Bukan tanpa alasan, petugas tak mau kehilangan target saat menggerebek rumah yang diduga sarang judi di Jalan Air Mawar, Bacang, Pangkal Pinang. Jangan keluar. Pemilik rumah sempat berdalih tidak tahu menau karena mereka sedang makan. Tapi tentu saja polisi tak terkecoh. Buka. Polisi. Dia buka, Pak. Tuh kan, bener aja. Di dalam salah satu kamar ada sekelompok wanita lanjut usia yang gerak-geriknya mencurigakan. Main loh. Turun. Ini apa Om? Jangan. Ternyata 4 nenek-nenek ini sedang asik main judi ceki. Kartu judi dan sejumlah uang taruhan ditemukan. Duh, gak inget bulan Ramadan ya? Ada 4 pemain judi di sana, berikut pemilik rumah yang mengakomodir terhadap perjudian tersebut, sehingga kami melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap barang bukti. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Polisi berharap usai menginap di Hotel Prodeo, para lansia bakalan kapok untuk main judi lagi. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
Dan demikian Buser hari ini. Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe dan pastinya tetap waspada, kejahatan ada di sekitar kita. Saya Skolastika Sylvia, salam SCTV.